Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya kawan-kawan. Kawan-kawan seiman dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohani, dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, walaupun rezeki itu hanya sebatas air putih 1 atau 2 galon. Itu namanya rezeki. Jadi kalau berbicara rezeki dengan Tuhan itu harus jelas. Pernah suatu hari tetangga saya datang ke rumah saya. Tengah malam, sekitar jam 10.30. Waktu itu saya masih membujang. Dia menggedor pintu saya, kemudian setelah saya buka, "Maaf Pak, saya mau minta air," katanya, "buat bikin kopi." Kebetulan malam itu cuaca agak dingin gitu. Kemudian saya bilang oke. Terus dia menyodorkan sebuah ember kepada saya. Ember itu warnanya pun hitam. Saya tidak bertanya lagi, saya langsung pergi ke dalam, langsung saya ciduk air di bak mandi. Setengah ember itu, lalu saya kasihkan ke dia. Dia tidak komplain. Besoknya datang lagi dia, minta air Pak buat bikin kopi katanya. Tapi yang dia bawa itu gayung. Kemudian saya kasih lagi air di bak mandi itu, saya ambil setengah gayung. Dia tidak komplain lagi. Besoknya lagi itu dia datang lagi ke saya. Minta air katanya buat bikin kopi. Dibawanya lah teko putih bersih teko itu. Nah kemudian saya ambil air di galon. Galon dispenser itu saya isi setengah tekonya itu, kemudian saya kasihkan ke dia. Besoknya dia datang lagi ke saya. Bawa gelas segede ini. Gelas tangkai begini. Katanya mau bikin kopi. Katanya malam hari. Saya kasihlah setengah gelas tangkai itu. Ya kalau dalam pikiran saya, kalau orang mau bikin kopi tidak mungkin gelasnya besar. Pasti gelas kecil. Di mana-mana sih begitu. Walaupun di warung simbak-simbak, warteg, ataupun di warung Padang, kalau orang minta kopi itu pasti gelas kecil yang dikasih. Itu sudah dominan ya, hal yang biasa, dan itu sudah pasaran gitu. Tidak ada orang minta kopi terus di gelas yang besar. Pasti dia bikin kopi di gelas yang kecil. Nah besoknya dia datang lagi minta air panas buat bikin kopi. Saya kasih lagi setengah gelasnya itu. Kira-kira 3 hari setelah itu dia berhenti minta. Jadi pelajaran yang mau saya ceritakan ini kepada kawan-kawan, dimanapun kawan-kawan berada, walaupun kawan-kawan seiman ini sudah tua, sudah 60 tahun ya, sudah 40 tahun umurnya, tapi ilmu kawan-kawan itu bisa jadi masih ilmunya anak SD. Saya tidak berkata sombong, tapi saya ini sudah melakukan uji coba kepada kawan-kawan saya yang berumur di atas saya. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Saya mencoba ilmu mereka itu, dan rata-rata dan banyak dan bahkan hampir semua kawan-kawan yang saya tes itu ilmunya masih ilmu anak SD. Kalau meminta ke Tuhan itu minta surga, minta pahala gitu. Kalau meminta atau berdoa kepada Tuhan itu harus jelas ujung pangkalnya. Gitu. Jadi kalau kita minta rezeki, besoknya dikasih Tuhan air putih segalon atau air mineral 1 botol ini kan rezeki namanya. Ya tetap harus kita syukuri. Karena apa? Karena tadi malam itu di dalam sholat kita itu berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah ya Tuhanku, berilah saya rezeki." Tidak ada judul kan, beri rezeki. Nah, rezeki itu apa? Harus disebutkan kepada Tuhan. "Ya Allah ya Tuhan, berilah saya rezeki besok, saya ini jualan
Tolonglah Tuhan gerakkan hati orang-orang yang ada di pasar itu supaya membeli dagangan saya. Itu kan jelas. Ya Allah ya Tuhan, saya suka sekali sama perempuan itu. Tolonglah Tuhan gerakkan hatinya supaya dia suka juga kepada saya. Nah kan itu jelas namanya. Jadi berdoa itu harus jelas ujung pangkalnya. Sama dengan tamu saya tadi itu, dia datang ke rumah saya, dia minta air untuk membuat kopi. Di bawahnya ember. Ya saya kasih air kamar mandi. Karena dari cara dia meminta itu tidak mungkin orang mau bikin kopi pakai ember. Mana ada itu. Kalau orang itu bikin minta air buat bikin kopi, ya dia bawa teko, berarti dia masak sendiri di rumah. Tapi kalau dia bawa gelas yang kecil, saya kasih air panas. Jadi yang salah itu orang yang meminta, bukan saya yang memberi. Begitu juga kepada Tuhan. Kalau Anda salah berdoa kepada Tuhan, kemudian diberikan Tuhan yang salah, itu bukan Tuhan yang salah memberi, tapi Anda yang salah meminta. Jadi meminta segala sesuatu kepada Tuhan itu harus jelas ujung pangkalnya. Ya Allah ya Tuhan, saya ini sakit nih Tuhan, pinggang sakit sekali ini. Ya Allah tolonglah berikan kesembuhan kepada pinggang saya ini. Nah, itu kan jelas pinggang yang sakit. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah berikan kesehatan kepada saya. Kamu tuh sakit apa? Minta kesehatan ke Tuhan. Jelaskan sakit kamu itu apa? Sakit mata gitu. Nah, ya Allah ya Tuhan, tolong sembuhkan mata saya ini dari sakit katarak ini supaya saya pandai membaca Al-Quran. Jadi jelas gitu. Jadi kita ini belajar untuk benar gitu, bukan belajar salah gitu. Jadi banyak orang-orang dewasa itu yang sekarang itu tidak pandai berdoa kepada Tuhan itu. Meminta sesuatu, minta sehat, minta umur panjang. Umur yang ada diberikan Tuhan ini saja belum kamu manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Belum kamu pergunakan untuk dirimu gitu. Masih dihabiskan waktu atau umur yang diberikan Tuhan itu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah kalau umur panjang kita minta kepada Tuhan itu, ya Allah ya Tuhan, berikanlah saya umur yang panjang supaya saya bisa membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah itu kan ada judulnya gitu. Jadi kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu harus ada judulnya. Makanya di dalam bahasa ilmu tarekat atau hakikat atau makrifat itu, kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhanmu. Jadi orang itu disuruh dulu mengenal dirinya, bukan mengenal Tuhan. Tapi kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhanmu. Nah itulah uraian singkat dari saya kawan-kawan. Di video saya ini selalu saya berceloteh begitu dulu di awal-awalnya. Ya anggaplah itu sebagai bumbu penyedap rasa. Biar kawan-kawan itu tidak monoton gitu membaca atau mengikuti video-video saya ini. Karena video saya ini mengajarkan Iqra, kemudian membacakan tafsir Al-Quran gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh lagi bagi orang sekarang. Dia itu sudah muak mendengarkan orang membaca Al-Quran itu. Apalagi gini nih, orang belajar membaca Al-Quran, nah itu bosan sekali dia tuh. Ba, ta, ata, ba, ata. Nah orang banyak bosan belajar membaca Iqra itu. Kenapa? Karena metodenya dari dulu sampai sekarang tidak berubah, begitu aja. Nih, kayak gini nih, batasa. Nah, dari dulu mau ustadz canggih pun dia mengajarkan ini, tetap dia bacanya seperti itu, batasa. Tidak ada di batasa, nggak ada dimain-mainkan begitu, nggak boleh gitu. Nah, jadi mengajarkan Iqra itu orang banyak bosan, banyak tidak mau, dan kurang peminatnya. Nah itu, jadi saya ini mencoba untuk membangkitkan inspirasi kawan-kawan sedunia maya itu dimanapun berada ya. Karena saya lihat di dunia maya itu banyak kawan-kawan itu yang sibuk beraktivitas siang dan malam,
Bahkan saya lihat pun mengaji, solat pun tidak, mengaji pun tidak, puasa pun tidak. Alasannya capek, nggak kuat kerja pak, letih, lemah, letoy gitu. Nah, sedangkan rezeki yang diberikan Tuhan itu tidak pernah terputus. Nah, kenapa kita harus malas melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu? Nah, ini kan sesuatu yang harus dipertanyakan. Apa penyebabnya kita itu menjadi malas beribadah? Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan membaca Surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad. Antar lupa saya kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama setan itu dan nama Tuhan itu harus selalu disebut. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu artinya auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya itu aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini sepele ini bentuknya. Dan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu aku dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, saya lihat di luar itu banyak kawan-kawan itu auzubillah aja nggak tahu artinya dia. Bismillah nggak tahu juga artinya. Ini kan bahaya ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan juga seorang Nabi. Nah, jadi Nabi Musa itu dia terpilih atau orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang Nabi dan plus menjadi seorang Rasul. Nah, itu dia Nabi Musa. Jadi jabatannya itu dua dia, Nabi plus Rasul. Ada yang Nabi saja, tapi dia tidak Rasul. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 52. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Nah, Allah itu dengan Musa itu dia bisa bercakap-cakap. Walaupun Musa itu tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat Allah itu, tapi dia bisa mendengarkan Allah itu berbicara kepadanya. Nah, ketika Musa itu berbicara kepada Allah itu, maka kawan-kawan yang lain termasuk saudaranya Harun itu menjauh darinya. Karena suara Allah itu hanya Musa saja yang bisa mendengar, yang lainnya tidak. Nah, gitu. Sama dengan Nabi Muhammad ketika dia berbicara dengan Jibril, nah, itu yang bisa mendengar itu hanya Nabi Muhammad saja, yang melihat Nabi Muhammad saja yang bisa melihat Jibril itu. Sedangkan yang lainnya tidak bisa. Ayat 53. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Nah, jadi Harun ini sebenarnya sudah dahulu menjadi nabi daripada Musa. Tapi karena titelnya nabi, dia tidak berhak untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah itu kepada orang lain. Karena dia seorang nabi. Jadi setiap pelajaran yang diterima oleh seorang nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, agar dia itu berakhlak mulia. Itu nabi itu. Nah, kalau seorang rasul, dia harus mengajarkan lagi kepada orang lain. Kalau orang itu tidak mau, maka dia harus memaksa orang itu supaya dia beriman kepada Tuhan. Itu tugas seorang rasul. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar, janjinya seorang rasul dan nabi. Jadi Ismail itu, ini ulang lagi nih. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi. Ya, itu ya, pahamlah itu ya. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridai di sisi Tuhannya. Nah,
Jadi solat dan zakat ini selalu bergandengan. Kalau orang itu berzakat, dia tidak solat, berarti zakatnya tidak diterima. Kalau orang itu solat tapi dia tidak berzakat, maka solatnya itu tidak diterima. Jadi ini satu paket ini. Tunaikanlah zakat, laksanakanlah solat, dan kemudian tunaikan zakat. Ayat 56. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Nah, ini kawan harus paham ini ya. Nabi dan Rasul itu berbeda. Jadi Idris itu dia seorang nabi, tapi dia bukan seorang Rasul. Ayat 57. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, gitu. Ayat 58. Kita stop di sini. Kita kasih contreng dulu. Biar nantinya tidak galau. Mana dia? Sampai 58 nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya. Ayat ke-59. Nabi Idris itu dimatikan Tuhan di langit keempat. Nah, kawan-kawan pasti banyak pernah mendengar cerita itu, bahwa Nabi Idris itu dimatikan Tuhan bukan di atas dunia ini, tapi di langit keempat. Dan sampai sekarang jasadnya itu berada di langit keempat. Nah, belum ada satu orang pun peneliti yang bisa menemukan jasadnya Nabi Idris itu. Sampai sekarang belum ditemukan. Bagaimana posisinya, bagaimana bentuknya langit keempat itu, belum sampai ilmu manusia ke sana. Tapi mungkin saja sebelum hari kiamat nanti akan ada ilmuwan yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini untuk membuka rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Quran ini akan terlihat secara nyata dan bisa dipercayai secara akal atau logika. Gitu kawan-kawan. Jadi untuk yang sekarang ini kita harus memakai atau memanfaatkan fasilitas yang ada sesuai dengan keadaan, waktu, tahun, dan saat ini. Nah, kalau kita ini susah hidup, miskin, kere, melarat, nah solat nggak mau, puasa nggak mau, berzakat nggak mau, bersedekah nggak mau, berarti kita mencintai kemiskinan itu. Nah, apa yang kita cintai, maka itu akan ditetapkan Tuhan sebagai milik kita. Nah, itu bahayanya kalau kita tidak hati-hati di dalam bersyukur kepada Tuhan. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Yang senang dengan video saya ini silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain, supaya mereka itu menjadi terpicu semangatnya untuk belajar Al-Quran, terinspirasi, termotivasi gitu. Sebab di dalam hidup ini kita harus banyak belajar. Belajar sholat, belajar mengaji gitu, belajar baca kisah Nabi gitu. Karena garis kehidupan kita itu sudah dituliskan Tuhan. Di mana? Di sini, di 25 Nabi. Nah, kalau kita sudah membaca kisah 25 Nabi ini, maka Anda akan tahu posisi kita itu, posisi kamu itu di mana. Apakah dia orang yang sakit terus, banyak penyakitnya, harta nggak ada, ini nggak ada, istri lari, anak kabur. Nah, itu berarti kisahnya sama dengan Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana caranya Nabi Ayub itu supaya bangkit dari keterpurukan itu? Nah, itulah yang harus dipelajari dan lakukanlah, supaya nasibmu yang terpuruk itu menjadi dibangkitkan Tuhan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.